Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini saya akan mengaji membahas tentang ibadah kurban. Ini kebetulan sudah masuk di bulan Dzulqa'dah atau bulan Selo. Bulan depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah itu umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Kurban ini berasal dari bahasa Arab qaruba yakrubu kurbanan, yang secara bahasa artinya adalah dekat. Memang ibadah kurban ini salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban ini di kitab bahasanya disebut dengan udhiyah. Jadi kalau kita membaca kitab itu bahasanya bukan bab kurban, bukan fasal kurban, tetapi fasal fil udhiyah. Di sini akan saya bacakan dari kitab Fathul Qorib terkait dengan pembahasan kurban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati bidhammil hamzati. Fasal ini menerangkan tentang udhiyah, dhammah hamzahnya, karena ada yang baca kasroh hamzahnya, idhiyah. Jadi udhiyah bisa, idhiyah juga bisa. Fi ahkamil udhiyati bidhammil hamzati fil asyari. Apa itu udhiyah? Di sini disebutkan wahiyya ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayyamat tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah atau biasa kita sebut kurban adalah nama bagi binatang ternak yang disembelih pada hari raya Nahar, hari raya Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik. Tujuannya taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Niatnya taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah itu artinya perkara yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini sunnah. Nah, sunnah itu ada yang sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah ini sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi meskipun sunnah tapi sangat dianjurkan bagi kita umat Islam. Kurban ini meskipun hukumnya sunnah,
tetapi Rasulullah pernah mengancam, mengancam umat Islam yang sudah mampu berkorban, tetapi dia tidak mau melaksanakan. Meskipun hukumnya sunnah, tapi kalau sampai menyepelekan, meremehkan, ia mampu tapi tidak mau melaksanakan, maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yakrobanna musallana. Siapa orang Islam yang punya kelapangan, punya kemampuan untuk berkorban, punya kemampuan untuk berudhiyah, tapi ia tidak melaksanakannya, maka orang ini dilarang mendekat ke tempat sholat Nabi, dilarang mendekat musola Nabi. Mendekat ke musola Nabi saja tidak boleh, apalagi mendekat kepada beliau, malah nggak boleh. Beliau nggak mungkin mau. Musolanya aja nggak boleh didekati orang Islam yang sudah mampu korban tetapi tidak mau berkorban. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengancam yang lebih parah lagi, lebih keras lagi. Dalam hadis yang lain disebutkan, man wajada sa'atan falam yudhahi falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Siapa orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban, tetapi ia tidak mau melaksanakan, berarti orang ini orang yang meremehkan perintah agama, menyepelekan ajaran agama. Maka kata Rasul, fayamut insya'a yahudian, maka hendaklah kalau mati, mati Yahudi saja, au nasronian, atau mati Nasrani saja. Artinya apa? Mati Yahudi atau Nasrani ini kan berarti mati tidak dalam keadaan beragama Islam. Dalam akidah Islam, kalau orang itu tidak mati dalam keadaan Islam, berarti matinya su'ul khotimah, na'udzubillah ya. Berarti ibadah korban ini meskipun hukumnya sunnah, tapi perlu sekali diperhatikan oleh orang Islam ya. Dalam sebuah kitab Duratun Nasikhin itu ada sebuah riwayat ya, yang menjelaskan tentang pahalanya orang Islam yang mau melaksanakan ibadah korban. Di kitab Duratun Nasikhin disebutkan pahala orang Islam yang mau melaksanakan ibadah korban adalah an u'tiyahu bikulli sya'ratin ala jasadihi asra hasanatin. Allah akan memberi kepada orang yang mau berkorban sebagai balasan ibadah korbannya, setiap satu rambut yang ada dalam tubuhnya orang tersebut, mulai rambut kepala sampai ke bawah, setiap satu rambut yang ada dalam tubuhnya orang tersebut, maka Allah akan memberi asro hasanatin, 10 kebaikan, 10 pahala. Wa amhu anhu asro sayiatin, dan Allah akan melebur, menghapus 10 kejelekan, 10 dosa. Wa arfa'ulahu asro darajatin, dan saya akan mengangkat, kata Allah, baginya asro darajatin, 10 derajat. Setiap satu rambut yang ada di tubuh orang yang berkorban, Allah memberi 10 kebagusan, menghapus 10 kejelekan, dan mengangkat 10 derajat. Luar biasa. Maka sangat logis sekali jika Rasulullah mengancam ya, pada orang yang sudah mampu melaksanakan ibadah korban, tetapi ia tidak mau melaksanakan.
Jadi sunnah muakkadah, sunnah tetapi sangat dianjurkan. Wala tajibu al-udhiyatu illa bin nadri. Ibadah kurban ini tadi sudah sampaikan hukumnya sunnah. Tidak akan menjadi wajib sampai hari kiamat. Hukumnya tetap sunnah. Illa bin nadri. Kecuali jika seseorang itu bernadar atau berjanji. Pamannya, kalau saya tahun ini mendapat uang 10 juta, maka saya akan melaksanakan ibadah kurban 1 kambing. Ternyata betul, ia mendapat uang 10 juta. Maka bagi orang ini hukum berkorban menjadi wajib, harus. Kalau enggak dilaksanakan dosa. Kenapa? Karena dia sudah bernadar atau berjanji. Kalau saya tahun ini menanam padi bisa mencapai 5 ton hasilnya, maka saya akan berkorban 1 kambing. Ternyata betul hasil panennya mencapai 5 ton, maka bagi dia wajib melaksanakan ibadah kurban. Karena apa? Bin nadri, sebab dia berjanji atau bernadar. Wa yujzi'u fiha al-jal'u minadh-dhani wa huwa malahu sanatun wa ta'ana fis-saniyati. Binatang yang boleh dijadikan untuk kurban pertama adalah al-jal'u minadh-dhani wa huwa malahu sanatun wa ta'ana fis-saniyati. Pertama adalah kambing domba, kambing yang berbulu tebal, gibas atau domba, yang umurnya sudah 1 tahun masuk tahun kedua. Ini. Jadi kalau kita mau melakukan ibadah kurban, yang boleh kita pakai kurban ada 1 kambing domba, kambing yang bulunya tebal, di sini bisa gibas, kambing gibas atau kambing domba yang bulu tebal, yang umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Saya pernah ditanya murid saya, "Lah Pak, gimana cara tahunya umurnya itu sudah 1 tahun atau belum?" Saya jawabnya sambil guyon, dilihat di akte kelahirannya, saya gitu ya. Tanya yang punya kambing, tanya punya kambing, Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu menyebut sudah poel, sudah poel, sudah berganti gigi. Ini bisa dilihat di giginya kambing tersebut. Kambing domba atau gibas ini, atau meskipun belum 1 tahun, meskipun belum 1 tahun, sudah lebih dari 6 bulan umurnya. Umurnya sudah lebih dari 6 bulan dan sudah giginya tanggal, sudah ganti gigi, istilahnya orang Jawa itu sudah poel. Ini pun sudah bisa digunakan untuk kurban. Jadi kambing gibas, kalau memang giginya belum tanggal, maka harus menunggu umur 1 tahun masuk tahun kedua. Tapi kalau giginya sudah tanggal, sudah istilahnya orang Jawa itu sudah pupak, dan umurnya sudah lebih dari 6 bulan, meskipun ini belum ada 1 tahun, ini juga sudah boleh untuk dipakai kurban. Jadi pertama yang boleh dipakai kurban adalah kambing gibas yang umurnya sudah 1 tahun masuk tahun kedua, atau belum ada 1 tahun tapi sudah berganti gigi dan umurnya sudah lebih dari 6 bulan. Wasaniyu minal ma'zi, yang kedua adalah kambing Jawa yang berumur 2 tahun.
Wasaniyu minal ma'zi, kambing Jawa yang umurnya sudah 2 tahun. Wahwa malahu sanatani wa ta'ana fis salisati. Saniyu minal ma'zi itu kambing Jawa yang umurnya sudah mencapai 2 tahun dan masuk di tahun ketiga. Yang dipakai perhitungan tahun di sini adalah tahun Hijriah, bukan tahun Masehi ya, karena beda. 1 tahun Hijriah dengan 1 tahun Masehi itu lebih lama tahun Masehi. Jadi yang dipakai ukuran atau hitungan dalam konteks tahun ini dalam bab kurban ini adalah tahun menurut hitungan Hijriah ya. Wasaniyu minal ibili, yang ketiga yang boleh dipakai kurban adalah wasaniyu minal ibili ya. Unta malahu khamsu sinina wa ta'ana fis sadisati. Unta yang umurnya sudah 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Tapi kalau di Indonesia ini unta ya hampir tidak ada orang berkorban pakai unta ini ya, karena memang tidak ada unta. Di samping itu unta pun sekarang sudah langka ya. Jadi unta ini sekarang sudah langka, meskipun di negeri Arab pun sudah langka. Memang itu termasuk tanda-tanda mendekati kiamat itu kan unta semakin langka ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang menerangkan bahwa unta itu semakin langka, itu termasuk salah satu tanda-tanda mendekati kiamat ya. Harganya pun katanya, saya pernah diceritai oleh seorang guru yang pernah mukim di Mekah, itu unta sekarang mahal luar biasa ya. Jadi unta ini harganya mahal sekali. Ini teorinya saja bahwa boleh berkorban. Yang ketiga adalah binatang unta yang umurnya 5 tahun masuk tahun ke-6 ya. Wasaniyu minal bakori malahu sanatani wa ta'ana fis salisati ya. Yang keempat yang boleh dipakai kurban adalah sapi yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi sapi dengan kambing Jawa sama umurnya, yang sah dipakai untuk berkorban. Bagaimana dengan kerbau? Kerbau sama dengan sapi ya. Kerbau itu juga boleh dipakai korban, tapi seperti sapi syaratnya harus umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Selain binatang ini tidak boleh dipakai korban ya. Jadi korban itu hanya kambing, domba, kibas, kambing Jawa, unta, sapi, dan kerbau. Umurnya kalau kambing kibas harus 1 tahun masuk tahun kedua, kambing Jawa umur 2 tahun masuk tahun ketiga, unta 5 tahun masuk tahun ke-6, kerbau atau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga ya. Bagaimana dengan ayam? Nah, ayam nggak boleh ya. Ayam nggak boleh dipakai kurban ya. Tapi ada ulama ya, ada ulama yang membolehkan ya, membolehkan berkorban dengan ayam daripada nggak kurban sama sekali ya, daripada cuma korban perasaan. Ya, ini ada ulama yang membolehkan korban dengan ayam, tapi ini tidak banyak diikuti di kita ya. Kita hampir semuanya mengikuti pendapat yang mengatakan kurban harus kambing, sapi, unta, dan kerbau ya. Watu jizi'u al-badanatu an sab'atin ishtaraku fit talkhiyati biha. Unta, seekor unta boleh diniati untuk berkorban 7 orang. Jadi pamannya ada orang punya unta yang sudah memenuhi syarat mau dipakai kurban,
daripada dipakai kurban sendiri, boleh mengikut sertakan orang lain. Ya. Boleh mengikut sertakan orang lain. Totalnya 1 unta untuk 7 orang. Wa tujzi'ul baqaratu an sab'atin kadzalika. Demikian juga sapi atau kerbau ya. Juga boleh digunakan untuk berkorban 7 orang. Dan sekarang ini sudah mulai banyak di masyarakat itu mengadakan arisan. Arisan, nanti uang hasil arisan ini dibelikan sapi, digunakan berkorban. Karena sapi untuk 7 orang, maka siapa yang dikorbani dengan sapi ini diundi, ya, diundi. Jadi tahun ini jatahnya 7 orang, siapa yang dikorbani ya, tahun ini. Nah, ini diundi 7 orang. Ya. Tahun berikutnya seperti itu. Nah, ini boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Ya, boleh saja. Yang penting aturannya kalau sapi ini untuk 7 orang. Meskipun yang arisan itu pamannya orang 21 orang, orang 28 orang arisan. Dibelikan sapi 1 saja. Boleh enggak dipakai kurban? Boleh, tetapi harus diniati maksimal untuk 7 orang ya. Wa tujzi'ul baqaratu an sab'atin kadzalika. Wa tujzi'us satu an sahsin wahidin. Ya. Kambing, baik itu kambing Jawa atau kambing kibas, ini hanya cukup untuk 1 orang. Jadi kalau kita mau berkorban sendiri, pakai kambing 1 yang sudah memenuhi syarat. Kalau kita ingin gabung dengan teman lain, dengan orang lain, maka sapi, unta boleh kita gunakan berkorban untuk 7 orang. Wahia afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Di kitab ini mana yang lebih utama? Ya. Mana yang lebih utama? Orang itu berkorban sendiri dengan 1 kambing, atau dia bergabung 7 orang berkorban 1 sapi. Nah, ini di kitab ini diterangkan. Ya. Ada orang berkorban sendiri 1 kambing, dengan dia berkorban sapi gabungan dengan orang lain sebanyak 7 orang. Mana yang lebih baik? Menurut kitab ini disebutkan bahwa menyembelih 1 kambing untuk 1 orang ini lebih baik ya. Wahia afdalu min musyarakati fi ba'irin. Kenapa kok lebih baik? Ya karena kalau 1 kambing yang korban 7 orang kan berarti menyembelih 7 kambing. Berarti mengalirkan darahnya lebih banyak. Ya. Mengalirkan darah 7 binatang. Tapi kalau cuma 1 sapi dirombong 7 orang, berarti kan cuma menyembelih 1 kali. Hanya mengalirkan darah 1 kali. Nah ini mengalirkan darah di hari raya Idul Adha itu kan sangat dianjurkan ya. Maka dengan mengalirkan darah 7 kambing ini lebih utama dari segi pahalanya dibanding hanya 1 ekor sapi. Ini kalau ditinjau dari segi itu, dari segi apa? Dari segi banyaknya darah yang dialirkannya. Tapi kalau ditinjau dari segi dagingnya, ya, jadi dari segi dagingnya ini beda lagi nanti ya. Jadi kalau daging mana yang lebih utama antara daging sapi dengan daging
kambing. Nah, ini beda lagi. Jadi tinjauannya keutamaan itu berbeda ya. Termasuk nanti kalau sapi merah dengan sapi putih itu mana yang utama, itu nanti ada pembahasan dari sendiri ya. Tapi kita nggak perlu mendalami sampai situlah ya. Yang penting sapi untuk 7 orang, kambing satu orang, 7 kambing sendiri-sendiri 7 orang itu lebih baik daripada 7 orang bergabung dalam satu sapi. Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun, summa bakorun, summa ghanamun. Jadi ini keterangan ada mengatakan sebaik-baik binatang yang dipakai kurban adalah unta. Nah, kenapa kok unta? Karena unta ini likasrotil lahmi, alasannya dalam kitab ini likasrotil lahmi, dagingnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak. Maka saya punya pemikiran, kadang-kadang orang di sini itu kalau korban itu kalau nggak laki-laki, nggak jantan, nggak mau. Ya. Sebenarnya korban itu jantan, betina itu boleh, sama-sama boleh. Yang penting memenuhi syarat, ya umurnya sudah mencapai. Maka kalau ada orang tanya saya, Pak, saya kurban kambing jantan, tapi nggak begitu gemuk. Dengan kurban kambing betina, tapi gemuk. Ini baik mana? Nah, kalau dari jenis betina dan jantannya memang di kitab disebutkan jantan lebih baik daripada betina. Tapi dari banyaknya daging, kok banyak yang betina, ya saya pilih yang betina. Saya sering menganjurkan pada orang-orang, kalau kamu punya uang sama-sama 2 juta, beli jantan dapatnya kecil, nggak begitu gemuk. Tapi kalau betina dapat yang besar gemuk, ya nggak apa-apa. Betina saja nggak apa-apa. Itu juga sah pakai kurban. Karena dagingnya lebih banyak, lebih bisa diberikan orang lebih banyak daripada beli yang laki-laki, yang jantannya. Jadi kalau dari segi jumlahnya tadi, mengalirkan darahnya, 1 unta untuk 7 orang, dengan 7 orang ini menyembelih sendiri-sendiri, kambing satu-satu, ini lebih baik sendiri-sendiri, karena mengalirkan darahnya lebih banyak. Tapi dari segi banyaknya daging, maka unta ini lebih banyak dagingnya dibanding yang lain. Maka kurban unta lebih baik ya daripada sapi atau kambing ya. Wa arbaun wa fi ba'dhin nusakhi wa arba'atun la tujzi'u fil dhuhaya. Ada binatang 4 yang tidak memenuhi syarat digunakan untuk berkorban. Jadi binatang yang digunakan untuk berkorban ini syaratnya 1 harus sudah mencapai umurnya sudah memenuhi syarat. Yang kedua harus sehat, tidak cacat. Meskipun umurnya sudah memenuhi syarat, tapi cacat, maka tidak boleh. Ya. Atau binatangnya gemuk, sehat, tapi belum memenuhi syarat umurnya, maka juga nggak boleh. Kemarin saya di WA teman saya dari Bluro, dia tanya saya, kalau manggil saya Kang, itu Kang, ini saya ada sapi bau besar, gemuk, mau dipakai korban, tapi umurnya masih kurang 2 bulan. Gimana ini? Ya nggak boleh. Karena syarat binatang yang digunakan korbannya harus sudah mencapai umur. Ya. Ada binatang yang punya cacat 4 yang nggak boleh dipakai untuk korban. Kalau dipakai korban tidak sah. Ahadua al-awra'u al-bayyinu
ay adz-dzahiru auruha wa in baqiyat al-hadaqatu fil asohi. Pertama, binatang yang buta. Nah, binatang yang buta. Binatang buta ini bi alam tubsir bi ikhdai ainaiha. Berarti tidak buta ya, berarti PC ya. Nah, jadi tidak harus buta dua-duanya, tapi salah satu. Bi alam tubsir bi ikhdai ainaiha. Binatang yang tidak bisa melihat dengan salah satu bi ikhda ainaiha, dengan salah satu matanya, berarti buta. Apa itu? PC ya, PC. Nah, jadi meskipun hanya satu matanya yang nggak bisa lihat, ini nggak boleh dipakai kurban. Wa in baqiyat al hadaqatu fil asoh, meskipun bulat-bulatnya itu apa namanya, teleng ya, telengnya mata tuh masih kelihatan, masih tampak, tapi kalau nggak melihat ya nggak sah ya. Wasani al arja'u al bayinu arjuha. Yang kedua adalah binatang yang pincang. Binatang yang pincang. Walau kana khusul arji laha indal tijaiha inda ilja'iha litafiyati biha bisa babil tirobiha. Meskipun pincangnya itu gara-gara mau disembelih, mau dikorban. Jadi ada orang mau menyembelih binatang korban di waktu hari Idul Adha atau hari Tasyrik, ternyata binatangnya polahnya bukan main, sampai akhirnya jatuh jadi pincang, maka nggak boleh, nggak sah dipakai korban. Ya. Meskipun pincangnya itu terjadi ketika akan disembelih menjadi binatang korban. Nah ini makanya kalau menyembelih binatang kurban hati-hati, terutama kalau sapi ya. Kalau kambing mungkin agak mudah, tapi kalau sapi ini kalau nggak hati-hati, kadang memang sapi itu kuat sekali. Kalau kemarin melihat tuh sapi itu mau disembelih bedal tuh nggak ngatasi yang menyembelih, lari itu ya. Lari ternyata sampai jatuh pincang, maka nggak sah jadi korban. Meskipun awalnya ketika mau disembelih itu sehat ya. Jadi yang kedua, binatang yang tidak boleh dan tidak sah dipakai kurban adalah binatang yang pincang ya. Wa salisu al maridatu al bayinu maraduha. Binatang yang sakit, sangat sakit, lembek, dia ngelentuk. Jadi meskipun umurnya sudah memenuhi syarat, meskipun tidak cacat, tapi ngelentuk pas itu, nggak punya daya, lembek ya. Maka ini juga tidak boleh dipakai untuk kurban ya. Warabi'u al-ajfa'u waya alati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimaruha minal huzali. Binatang yang sangat kurus ya. Sangat kurus sekali, meskipun tidak cacat dan umurnya sudah memenuhi syarat, tapi kurus sekali. Nah ini pun tidak boleh digunakan untuk berkorban. Wa yujzi'u al-khosyu ail maktu'ul khosyataini. Boleh berkorban dengan binatang yang laki-laki yang kedua pejantannya itu dibiri ya, istilahnya dibiri ya. Nah, itu boleh, nggak apa-apa ya. Wal maksuratul korni, boleh juga berkorban dengan binatang yang tanduknya itu pecah. Wal maksuratul korni, binatang yang tanduknya pecah, itu boleh. Illam yu'athir fil lahm. Nah, jika pecahnya tanduk itu tidak sampai berpengaruh kepada daging, nggak sampai ke bawah ke dalam kepala ya. Kalau sampai mempengaruhi ke dalam daging kepalanya nggak boleh ya. Wa yujzi'u aidzan faqidatul quruni wa ya al musammatu bil jaljai. Boleh juga berkorban dengan binatang yang sama sekali nggak punya tanduk.
Dari kecil lahir nggak ada tanduk sampai besar. Jadi ini juga boleh, nggak apa-apa ya. Wala tujzi'u al-maktu'atul udhuni. Wala tujzi'u al-maktu'atul udhuni. Tidak boleh berkorban dengan binatang yang kupingnya terpotong. Ya, kupingnya terpotong. Baik terpotong semuanya atau sebagian. Nggak boleh. Karena itu berarti cacat. Ya, berarti cacat. Walal makhlukatu bila udhunin. Dan juga nggak boleh berkorban dengan binatang yang sejak lahir tidak punya telinga. Nggak boleh ya. Walal makhlukatu bila udhunin. Walal maktu'atu dzanabi. Dan tidak boleh, tidak sah berkorban dengan binatang yang ekornya terpotong. Wala ba'di. Dan sebagian ekornya terpotong. Apalagi terpotong semua. Sebagian terpotong aja nggak boleh. Ya, ini perlu diperhatikan bagi pengelola-pengelola korban. Kalau mencarikan binatang harus benar-benar yang sudah memenuhi syarat. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti sholatil idi ay idin nahri. Ya. Masuknya waktu menyembelih binatang kurban adalah ketika sudah masuk waktu sholat id. Nah, jadi sholat id itu kan berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, sholat id biasanya waktunya masuk itu kan kalau matahari sudah naik sekira-kira tinggi tombak. Nah, sekitar kalau sekarang ya jam 6:30 lah ya, 6:30. Jadi jam 6:30 kira-kira pokoknya sudah boleh melaksanakan sholat id, maka di saat itulah sudah boleh melaksanakan penyembelihan ibadah kurban ya. Wa yastamiru waktu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasriki. Waktu penyembelihan ibadah kurban ini berakhir apabila matahari sudah terbenam di hari tasrek terakhir. Hari tasrek terakhir itu berarti tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah tanggal 13 sudah matahari terbenam, maka waktu penyembelihan ibadah kurban sudah selesai. Berarti dalam 1 tahun, waktu penyembelihan ibadah kurban ini selama 4 hari. Ya. Pas hari raya Idul Adha, ditambah 3 hari raya Tasrek. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'a ahadua atasmiyatu. Fayaqulu dzabihu bismillah wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi halal madbuhu. Ketika menyembelih binatang kurban ada 5 hal yang disunatkan. Artinya kalau ini dikerjakan pahalanya bertambah. Kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Kurbannya tetap sah. Tapi pengelola, orang yang dipercaya orang untuk mengelola menyembelih binatang kurban ya ini harus dikerjakan. Ya, sebaiknya dikerjakan biar lebih sempurna, ya. Lebih banyak pahalanya. Pertama, atas miyatu. Orang yang menyembelih sebelum menyembelih membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi umpama orang menyembelih itu nggak baca Bismillahirrahmanirrahim ya nggak apa-apa, ya. Binatangnya halal ya halal, ya. Asal menyembelihnya tidak diniati untuk berhala, ya. Sing nyembelih orang Islam diam saja ya sudah sah halal, ya. Binatang yang disembelih itu halal. Tapi sebaiknya sebelum milih baca Bismillahirrahmanirrahim. Wasani as-sholatu ala nabi. Yang kedua dianjurkan untuk membaca sholawat Nabi. Wasalisu istiqbalu kiblati. Yang ketiga hendaknya yang menyembelih dan binatang yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Warabi'u at-takbiru. Yang keempat sebaiknya diiringi dengan membaca takbir salasan 3 kali, ya. Sebelumnya 3 kali atau sesudahnya 3 kali. Jadi sebelum membelih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran itu 3 kali. Nanti setelah disembelih 3 kali lagi.
Lah kalau ini yang disembelih banyak ya berarti takbirnya berkali-kali. Nah, kadang sampai yang disembelih sampai 20, 30 ya takbirnya berkali-kali. Dan yang kelima yang disunatkan ketika menyembelih binatang kurban adalah ad-du'a bil qabul, berdoa dengan doa qabul. Jadi doa semoga ibadah kurbannya ini diterima oleh Allah. Doa qabul itu begini bunyinya, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ya. Allahumma ya Allah, hadhihi kurban ini minka dari engkau ya Allah. Wa ilaika dan kami serahkan kepadamu, kami takarubkan kepadamu. Fataqabbal maka terimalah ya Allah. Nah, ini apa itu disunahkan dibaca ketika menyembelih binatang kurban. Wala ya'kulu al-mudzahi syai'an minal udhiyatil mangdzurati. Tadi di depan saya sampaikan bahwa kurban itu hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib jika dinandarkan atau dijanjikan. Kalau kurban itu kurban nadar, kurban karena janji, maka orang yang berkorban dan keluarga yang ditanggung, ya istrinya, anaknya, semuanya yang ditanggung oleh orang yang berkorban, tidak boleh ikut merasakan binatang kurban ini. Wala ya'kulu al-mudzahi syai'an minal udhiyatil mangdzurah. Bal yajibu alaihi at-tasadduqu bijami'i. Semuanya harus diberikan orang lain. Ini kalau korbannya korban wajib atau korban nadar. Tapi kalau korban sunnah, korban yang tidak hukum wajib, wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha thulutsan al jadidi. Wa amma thulutsani faqila yatasaddaqu bima. Kalau korbannya korban sunnah, ya tidak wajib, maka orang yang berkorban boleh ikut memakan sepertiganya, ya sepertiganya. Kalau mau, kalau enggak lah saya enggak usah ya boleh-boleh saja. Biar saya berikan orang saja enggak apa, saya minta sedikit aja hatinya boleh, yang biar dapat barokah ya. Tapi upama dia pengen ikut memakan boleh, ya sepertiganya korban itu boleh. Yang 2/3 yang diberikan kepada orang lain ya. Wala yabi'u ayyahrumu 'alal mudzahi bai'u syai'in minal udhiyati. Binatang kurban tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh. Nah, kalau menjadi panitia dipercaya orang untuk ngurusi binatang kurban, panitia enggak boleh menjual ya. Menjual kurbannya itu enggak boleh, dagingnya enggak boleh, kulitnya juga enggak boleh. Nah, ini yang repot kulitnya ini. Sering terjadi kadang-kadang tahu-tahu ada tukang molang tuh datang bawa Mbak. Nah, ini biar apa? Biar tidak melanggar aturan ya, caranya bisa direko lah ya. Kulitnya ini berikan orang fakir miskin. Kalau sudah diberikan pada fakir miskin, oleh fakir miskin dijual nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang menjual ini panitianya atau orang yang berkorban tidak boleh ya. Kalau yang menjual itu orang yang fakir miskin boleh. Nah, sebab apa? Ada keterangan yang mengatakan bahwa korban itu kalau sampai ada yang dijual sebagian, maka itu korbannya nggak sah jadi korban ya. Makanya hati-hati betul pengelola korban ini ya. Kalau sampai dijual, ini menjadikan korbannya tidak sah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang mengorbani orang yang sudah mati? Ini sering terjadi di masyarakat ya. Orang yang sudah mati terus dikorbani. Ini saya ngorbani bapak saya sudah mati, ngorbani bu saya sudah mati. Ini bagaimana? Ini para ulama memang berbeda pendapat ya. Jika yang dikorbani ini yang sudah meninggal ini ketika hidup tidak pernah berwasiat, tidak pernah berpesan, ini sebagian ulama mengatakan oh itu enggak boleh ya. Enggak boleh. Wong enggak pesan kok dikorbani, enggak boleh. Tapi ada ulama yang agak fleksibel, agak moderat pendapatnya. Ya boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Orang yang sudah mati itu dikorbani orang yang hidup itu boleh saja. Karena apa? Korban itu kan hakikatnya kan sedekah ya. Berkorban itu hakikatnya kan sedekah.
hasil dagingnya kan diberikan orang lain ya. Sedekah untuk orang mati kan boleh. Kita bersedekah niatnya untuk orang mati kan boleh. Maka berkorban untuk orang mati pun boleh. Nah, ini ada sebagian ulama yang seperti itu. Dan saya sendiri kalau ditanya masyarakat juga cenderung seperti itu. Kalau ada orang tanya, Pak Ji, gimana kalau saya mengorbani saudara saya sudah meninggal? Ya enggak apa-apa. Nah, ya, karena apa? Itu kan sedekah ya. Sedekah untuk mayit itu kan ulama sepakat bisa dilakukan dan bermanfaat bagi mayit ya. Tapi ada ulama yang mengatakan enggak boleh, enggak sah itu ya, seperti itu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan kajian tentang korban ya. Tentu masih ada permasalahan korban yang belum saya sampaikan ya. Mungkin lain kali jika ada kesempatan, ada waktu. Oke. Pertanyaan dari penonton. Oke, monggo. Cek 1 2. Niki mungkin ada beberapa pertanyaan nggih Pak Yai. Mungkin beberapa tadi sudah dijawab, tapi ini saya bacakan kembali gitu Oke. Jenengan nanti langsung yang menjawab. Niki yang pertama tadi, kurban ayam boleh mboten Yai, dari El Hijaz. Oke. Di depan tadi dia saya sampaikan ya, di depan saya sampaikan bahwa binatang yang sah untuk kurban itu adalah unta, kambing, sapi, kerbau ya. Selain itu tidak boleh ya. Jadi tidak sah ya. Tapi ada ulama ya. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa ini Ibnu Abbas ya, sahabat Ibnu Abbas ya, yang berpendapat bahwa boleh saja berkorban pakai ayam ya. Artinya apa? Ada pahalanya ya. Dianggap juga apa? Itu berkorban. Alasannya apa? Alasannya begini. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa siapa yang datang pertama ke tempat sholat Jumat, maka ia mendapat pahala seakan-akan kurban unta. Siapa yang datang kedua, seakan-akan kurban kambing. Siapa yang datang ketiga, seakan-akan kurban ayam. Menurut pemahaman Ibnu Abbas, berarti berdasarkan hadis ini kurban ayam itu boleh. Nah, seperti itu ya. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak ya, tidak sah kurban pakai ayam. Tapi upama ya, daripada saya nggak kurban kambing, nggak kurban sapi, nggak kurban ya, saya beli ayam untuk saya sedekahkan ya nggak apa-apa ya, baik-baik saja itu ya. Tapi itu belum sah sebagai kurban yang dianjurkan dalam ajaran Islam ya. Niki pertanyaan selanjutnya, niki tadi sudah terjawab juga, lebih utama mana kurban dengan satu sapi tapi iuran 7 orang atau kurban 1 kambing Pak Yai? Oke, tadi sudah ada ya di kitab tadi bahwa 1 kambing disembelih sendiri dengan ia bergabung dengan teman lain membeli sapi, itu baik mana? Disebutkan di sini lebih baik 1 kambing 1 orang. Karena apa? Kalau 7 orang menyembelih 7 kambing berarti mengalirkan darah lebih banyak. Tapi dari segi dagingnya ya, sapi dengan kambing ini orang lebih senang daging sapi. Maka kalau kita tinjau dari dagingnya ya lebih baik sapi. Artinya apa? Jangan sampai terjadi salah paham. Sebab pernah terjadi ada seorang mau korban sapi, jarang ngasem. Ada orang mau korban sapi, ada kiai nyampe sapi siji ku iji apik wedhus dhewe siji. Ndak jadi korban akhirnya. Karena salah menyampaikan tadi gitu loh ya. Jadi salah menyampaikan, ndak jadi korban akhirnya. Gara-gara kiainya menyampaikan, sapi siji wong 7 ji apik dhewe wedhus siji. Akhirnya nggak jadi korbannya. Maka tinjauan afdoliyahnya lebih utama dari sudut pandang mana ya. Makanya saya pandang kalau dari jenis kelaminnya betina dengan jantan baik mana? Baik jantan, betul. Tapi kalau jantannya kurus
dagingnya nggak banyak, betina tapi bau besar, dagingnya banyak, ya yang betina karena dagingnya lebih banyak. Jadi jangan langsung dikatakan apik iki, tidak ya. Kita harus melihat konteksnya dulu dari sudut pandang mana. Memang dari sudut pandang mengalirkan darah pada hari Idul Adha itu tidak seperti 7 kambing lebih banyak dibanding 1 ekor sapi. Tapi dagingnya sapi itu orang lebih senang daripada daging kambing ya, seperti itu ya. Oke, niki pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nana. Izin bertanya Pak Yai, kalau belum akikoh mana yang didahulukan? Kurban atau akikoh dulu? Oke. Bagaimana akikoh dengan kurban? Akikoh ini sebenarnya yang dianjurkan itu adalah orang tuanya ya, bukan dirinya, bukan diri sendiri ya, orang tuanya. Dan waktunya adalah sampai anak ini balik. Kalau sudah balik kok belum diakikohi, maka dia sendiri dianjurkan untuk mengakikohi diri sendiri. Ya, bagaimana kalau orang ini belum kurban dan belum akikoh? Mana yang didahulukan? Kalau dia punya kemampuan, mampu akikoh dan mampu kurban, ya, maka ya dua-duanya dilaksanakan, ya, dua-duanya dilaksanakan. Tapi kalau kemampuannya baru 1 dulu, saya belum bisa kurban, belum bisa akikoh dan kurban bareng, ini bagaimana? Itu kalau saya lebih baik kurban dulu ya. Kenapa? Kurban waktunya terbatas ya. Kurban ini waktunya terbatas. Nanti kalau akikoh kan sewaktu-waktu boleh. Maka kalau saya cenderung kurban dulu, nanti kalau sudah ada rezeki lagi baru akikoh ya. Ini. Sebab nanti kalau akikoh dulu, nah waktunya kurban kan cuma 4 hari dalam 1 tahun. Tapi juga ada ulama ya, ada ulama ya. Ulama Imam Romli ya, saya pernah baca di kitab Imam Romli mengatakan boleh akikoh sekaligus diniati kurban. Ini ada ulama yang mengatakan boleh ya, nggak apa-apa. Tapi ya cuma kalau bisa ya sendiri-sendiri lah biar pahalanya lebih banyak ya. Okay. Jadi kalau saya kurban dan akikoh kok mampunya baru 1 dulu ya, saya cenderung kurban dulu ya, karena waktunya terbatas ya. Ini ada hubungannya dari pertanyaan yang tadi Pak Yai. Jadi di waktu kurban tapi niatnya kita akikoh, bagaimana Pak Yai? Apakah boleh atau kita lebih baik diniatkan kurban dulu atau gimana? Akikoh ini waktunya kan kalau orang tua mengakikoh anak kan sebelum anak balik ya. Balik. Kapan waktunya terserah. Tapi kalau sudah mengakikoh diri sendiri, waktunya pun tidak terbatas. Boleh saja akikoh dilaksanakan pas waktu kurban. Saya akikoh, tapi waktunya pas wayah Idul Kurban. Boleh-boleh saja. Ya, jadi waktu itu punya kambing cuma 1, tak pakai akikoh dulu, tapi menyembelihnya pas waktu Idul Kurban atau pas waktu akikoh, waktu hari tasrek, boleh, dan itu jadi akikoh bukan jadi kurban kalau diniati akikoh ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya cenderung diniati kurban dulu ya, karena kalau kurban waktunya kan terbatas ya. Tapi kalau akikoh kan waktunya boleh waktu yang lainnya. Kalau ikut pendapat yang paling mudah juga enak, Imam Romli, boleh diniati sekaligus niat akikoh juga niat kurban. Ini ada ulama yang membolehkan ya. Tapi ini pendapat ini kan tidak lazim lah, tidak lazim. Yang berlaku di kita kan sendiri-sendiri, akikoh sendiri, kurban sendiri ya. Pertanyaan selanjutnya nggih Pak Yai. Niki kurban disembelih sendiri di rumah boleh mboten Yai? Kemudian saya bagikan sendiri ke fakir miskin. Kurban ini pada dasarnya memang yang menyembelih ya dirinya orang yang berkorban pada dasarnya ya. Jadi pada dasarnya berkorban itu ya diri sendiri yang menyembelih. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan untuk melaksanakan penyembelihan. Maka bagi orang yang nggak bisa melaksanakan penyembelihan sendiri, biasanya dia taukil ya, mewakilkan kepada orang lain ya. Bagaimana kalau saya sembelih sendiri?
ya. Saya bagi sendiri boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa ya, boleh. Cuma yang saya tahu pengalaman begini ya. Kalau korban sendiri, dibeli sendiri, dibagi sendiri itu biasanya gak iso roto ya. Cuma sekedar sekitarnya aja yang dapat. Tapi kalau dikumpulkan jadi satu, dibeli bareng-bareng, ini bisa dibagi banyak orang. Seperti di tempat saya, ini sekarang kalau korban kan dijadikan satu ya. Jadi enggak di sendiri-sendiri. Akhirnya satu RW itu kebagian semuanya ya. Jadi disembelih, dibagi, diratakan semua RW ini kebagian semuanya. Kalau dibeli sendiri ya boleh-boleh saja ya sah-sah saja. Cuma ya tidak rata ya, cuma beberapa orang aja yang dapat ya. Boleh, nggak apa-apa. Korban dibeli sendiri, bagi sendiri boleh ya. Niki selanjutnya nggih Pak Yai. Yeah. Niki bagaimana hukumnya seseorang yang belum akikoh tapi sudah kurban dulu? Niki berhubungan lagi jika saya belum diakikohi dan sudah berumur 35 tahun, bagaimana Pak Yai? Oke. Perlu diketahui bahwa korban akikoh ini hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Jadi andekan tidak melaksanakan korban, tidak melaksanakan akikoh ini tidak apa-apa secara hukum Islam ya. Bisa menjadi wajib kalau dinadari, kalau janji. Bagaimana kalau seseorang belum diakikohi oleh orang tuanya ya, belum diakikohi orang tuanya. Terus dia berkorban dulu ya. Aku berkorban dulu untuk saya meskipun saya belum diakikohi. Bagaimana? Enggak apa-apa, boleh-boleh saja ya. Jadi boleh-boleh saja dia berkorban dulu meskipun dirinya belum diakikoi, atau meskipun umpamanya dia hanya korban saja tidak mengakikoi diri sendirinya nggak apa-apa. Tapi andekan dia itu pengen korban juga pengen akikoh, sebelum akikoh dia berkorban boleh, tidak ada larangan ya. Malah menurut saya lebih baik didahulukan korban dulu karena waktunya yang sangat terbatas itu tadi. Nah, akikoh kan sewaktu-waktu bisa ya. Cuma kadang-kadang orang memang pemahaman seperti itu. Urung diakikoh wis korban. Nah, seperti itu di kampung itu seperti itu. Urung diakikoh wis korban. Nah, enggak apa-apa ya, boleh-boleh saja ya. Pertanyaan selanjutnya nggih Pak Yai. Okay. Niki Pak Yai, kalau kurban kambing betina setelah disembelih dan dipotong-potong baru tahu kalau di rahimnya ada anaknya. Tahu ngandung lah istilahnya. Nah, gimana hukumnya Pak Yai? Nggih. Korban dengan binatang yang ada janin di dalamnya atau binatang hamil, ini memang ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak sah. Karena apa? Mengurangi dagingnya. Tapi ada yang mengatakan sah-sah saja karena janinnya itu juga merupakan daging yang bisa dikonsumsi. Jadi berkorban dengan binatang yang hamil ini ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau saya milih yang mengatakan boleh. Enak, artinya apa? Takutnya orang kadung korban nggak tahu ternyata ada janinnya hamil. Kalau kita katakan nggak sah kan kasihan yang sudah korban. Jadi saya pilih dalam kitab Busrul Karim, saya pernah baca sudah kitab Busrul Karim itu mengatakan bahwa korban dengan binatang yang hamil ini memang khilaf ya, berbeda pendapat antara ulama. Tapi pribadi saya milih yang mengatakan sah nggak apa-apa ya. Karena tadi kalau ada orang korban binatang betina nggak tahu ternyata ada adanya, kalau katakan nggak sah kan kasihan nanti, waduh golek korbannya seperti itu. Saya pilih yang mudah saja ya, yang boleh nggak apa-apa yang boleh. Nah, niki pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Pak Yai, di musola dekat rumah saya hewan kurban dibagikan dalam keadaan matang atau sudah jadi masakan, apakah boleh? Ya, binatang kurban itu harus dibagikan sebagian dalam keadaan mentah ya. Kalau sebagian sudah dibagikan dalam keadaan mentah, maka yang lainnya dimasak enggak apa-apa ya. Tapi harus ada yang dibagikan dalam keadaan mentah. Tapi ada yang senang bagikan mentah aja, biar nanti yang diberi terserah seleranya mau dipakai apa, mau di sate atau digulai terserah. Tapi boleh saja dimasak dulu baru diberikan boleh. Tapi harus ada sebagian yang diberikan dalam keadaan mentah, nian ya, masih dalam keadaan mentah dan segar ya.
Matur suwun Pak Yai. Nggih. Pertanyaan sudah habis. Nggih. Saged ditutup nggih. Nggih, saged ditutup Pak Yai. Nggih, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam mempelajari dan mengkaji bab kurban atau udhiyah ya. Dalam kitab itu udhiyah bisa dzohiyah, udhiyah, nggih. Tadhiyah ya sama kurban ya. Semoga karena ini mendekati masa-masa pelaksanaan ibadah kurban, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dimengerti dan dilaksanakan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.